Sebenarnya sukma sejati, sukma jati, guru sejati atau guru mursyid sama saja. Cuma sebutannya saja yang berbeda. Ada juga yang menyebutnya dengan Nur Muhammad yang disebut Ruh Itlafi yang merupakan hakikat sukma dan ini merupakan kehendak dari Zat yang Maha Suci. Nur Muhammad adalah hakikat sukma yang diakui keadaan Zat dan merupakan perbuatan atma dan menjadi wahana dalam alam arwah, martabat 7, dan dari Nur Muhammad inilah yang menimbulkan unsur-unsur kehidupan yang menjadi asal muasal kehidupan. Sukma sejati adanya pada kedalaman pribadi yang dipegang oleh sang pribadi. Melalui proses pengenalan diri sendiri maka muncullah cermin memalukan yang memberikan kenyataan kesadaran bahwa kotornya diri kita dan melalui proses selanjutnya maka kita bisa mulai mencari dan menemukan sang sukma sejati atau adam makna. Sama saja. Dan dalam proses menemukan yang dibutuhkan adalah totalitas kesadaran, keikhlasan, ketulusan dan kebulatan tekad hanya untuk mencintainya seutuhnya. Tanpa ketakutan akan neraka atau keinginan akan sorga. Yang ada hanya dia. Kadang ada yang menyamakan antara sukma sejati dengan saudara empat. Ini sesuatu yang berbeda walaupun asalnya memang dari perbendaharaan saudara empat tetapi yang sudah disempurnakan atau ditundukkan oleh sang penguasa sukma. Kalau pengisian secara instan mengenai sukma sejati, mungkin ini bukan sukma sejati tetapi disebut punden sari atau saudara empat. Dan ini adalah tahap awalnya saja. Karena untuk menemukan penguasa sukma sejati, melalui proses dan halangan yang cukup sulit. Apalagi kalau dalam hidup kita masih sering tergoda kehendak jasad. Dan sebetulnya bukan diisi. Tetapi dibukakan pintunya melalui cakra-cakra yang berada tubuh kita sehingga bisa membangkitkan daya alam bawah sadar kita dan memungkinkan diri kita melakukan sesuatu di luar nalar. Kenapa saya sebut sebuah perjalanan? Karena ini semua harus kita jalani sendiri. Dengan mulai dari sebuah keraguan, pencarian, penemuan, pemahaman, kesadaran dan penyatuan. Dalam sebuah cinta kasih yang tulus. Dengan pengorbanan yang tak terkira untuk sampai ke sana. Untuk sampai ke pantai dan melihat samudera. Untuk melihat di mana semua sungai bermuara kembali. Seperti Bima bertemu Dewa Ruci. Bagaimana pertama kali kita akan dihadang oleh nafsu empat perkara. Mula-mula sinar lutam. Sinar merah, sinar kuning, sinar putih. Berakhirnya perjalanan. Pada zaman Karamatullah kelak, waktunya makam ijabah, yakni terkabulnya segala sesuatu. Segala apa yang dikehendaki terlaksana. Karena lenyapnya muddah yang merupakan zat hamba. Tinggallah wajah yaitu zat Tuhan yang bersifat kekal. Menuju cinta sejati adalah sebuah perjalanan yang penuh pengorbanan. Saat hidup dikuasai rasa maka nafsu menguasai jiwa. Dan kita tidak akan mendapatkan atau menemukan apa-apa semuanya hanya semu. Tidak abadi dan kekal. Betul sekali bahwa ortu, anak istri, dan semua yang kita dengar, lihat, rasa, endus, semuanya hanyalah pinjaman dan akhirnya toh harus kembali ke asal. Itulah yang dinamakan kesadaran. Jalan bertemu suksma sejati adalah dengan menemukan kesadaran dengan membersihkan jiwa, mengendalikan nafsu empat menembus tiga cahaya akhir. Pertama, ikhlas. Kedua, rela pada hukum kepastian Allah. Ketiga, agar merasa tidak memiliki apa-apa. Keempat, harap berserah diri pada kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyerupainya, kecuali Anda tahu tempatnya. Disinilah kadang diperlukan pembimbing. Karena kadang banyak yang serupa atau menyerupai. Tapi bukanlah yang sebenarnya. Dalam kehidupan ini faktor yang sering dilupakan kita sebagai manusia yang kadang mentang-mentang sebagai khalifah pemimpin, dan merupakan tajalli perwujudan, dari Sang Maha Sempurna. Adalah dari mana kita, berasal, dan bagaimana kita, kembali ke asal. Sehingga kadang kita melupakan bahwa kita terdiri dari dua bagian. Yaitu yang bernama, jasad, raga, dan, ruh, jiwa. Dan dalam menempuh hidup dan kehidupan. Biasanya kita lebih banyak termakan dogma dari sebuah kehidupan yang mengandalkan atau menampilkan baju dari masing-masing sehingga hakikat atau makna dari dalam bajunya jarang tersentuh. Bagaimana jasad atau raga itu adalah sebagai baju dari ruh atau jiwa. Jiwa menemukan raga begitu di dunia. Dahulu di sana tiadalah memerlukan baju atau apapun. Raga memerlukan makanan, minuman dan kebutuhan lainnya untuk bertahan di dunia. Sedangkan jiwa merindukan tempatnya yang dahulu.
di mana tidak memerlukan apapun di alam Adam Makdum. Bagaimana sebuah raga begitu memerlukan perjuangan untuk bertahan hidup di dunia sehingga akhirnya kadang berbenturan dengan keinginan ruh yang tidak merindukan apa-apa. Tetapi ruh tanpa raga adalah bukan siapa-siapa karena keagungan perwujudan Zatullah tidak akan terlihat. Demi menjaga keseimbangan haruslah kita mempertimbangkan tentang keduanya. Bagaimana begitu kita berwujud sudah berbekal 4 nafsu inti, lawamah, amarah, sufyan dan mutmainah. Yang apabila bicara seharusnya mematikan dalam wacana mematikan nafsu 4 perkara, mati nafsunya. Setiap nafsu akan merasakan maut. Mati rohnya. Maksudnya yang hilang rasanya. Mati ilmunya. Maksudnya yang mati atau yang berjurang imannya. Mati hatinya. Maksudnya yang mati ucapannya dengan lisan. Dan yang melandasi hukumnya adalah, jalan untuk kesempurnaan pati itu adalah hidayatullah yang menandakan tempat yang telah diatur, serta hakikat hidup yang berada pada manusia. Kedudukan pati petunjuk Allah Ta'ala. Selamat dalam keadaan jati maksudnya bijaksana terhadap kesempurnaan sangkan paran. Bertemunya pati itu tawakal maksudnya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Adapun bertemunya abdi itu iradat Allah. Perkara pati perbuatan Allah maksudnya merapakan kesempurnaan za yang bersifat esa. Janganlah kita terpaku pada sebuah nama atau sebutan. Karena pasti akan menimbulkan perbedaan bahkan kekacauan dan berujung kehancuran. Dalam Hasanah Jawa disebut sukma sejati dan sejatining sukma. Dalam Hasanah Islam disebut Ruh Idafi atau Nur Muhammad atau Ruh Al-Quds, Ruh Suci. Dalam Nasrani disebut Ruh Kudus. Dalam Hindu Atma. Dalam perjalanannya kenapa disebut guru sejati atau guru musyid? Adalah pada saat kita mencari sesuatu yang murni atau sejati, abadi. Bahwa kita harus menyadari bahwa zatnya ada pada sifat hidup kita dan yang pantas kita jadikan guru adalah hanya itu. Bukan yang lain yang sama dengan kita yang akan menjadi tanah lagi atau bahkan dari bangsa dilura manusia. Dalam hasanah yang berbeda keberadaan sukma sejati tidak bisa dilepaskan dari asal mula Tuhan menciptakan ruh suci ini dalam bentuk makhluk untuk meneruskan penzahiran yang paling sempurna dalam peringkat alam ketuhanan zat yang maha tinggi. Dan Tuhan menghendaki ruh itu turun ke alam fana ini di peringkat paling rendah, yaitu alam ajsam alam konkret, yang tujuan utamanya adalah untuk memberi pelajaran kepada ruh suci itu dan untuk mengetahui pengalamannya dalam mencari jalan kembali kepada Tuhan. Dan dalam perjalanannya, dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat paling rendah, ruh suci menempuh berbagai alam atau peringkat, mulai dari semula turun ke peringkat akal semesta atau kesatuan atau hakikat Muhammad. Dan ruh suci ini dihantarkan ke tempat yang paling rendah agar ia mencari jalan ke asalnya yaitu berpadu atau berdampingan dengan Tuhan seperti ketika ia berada dalam pakaian daging, darah, dan tulang itu. Melalui hati yang ada dalam badan kasar ini, wajar bila ia menanam benih rasa kesatuan dan keesaan. Dan ia akan berusaha menyuburkan rasa berpadu dan berdampingan dengan Tuhan yang menciptakannya. Dalam bumi hati itu ruh suci menanam benih keyakinan yang telah dibekalkan kepadanya oleh Tuhan dari alam maha tinggi dan benih itu diharapkan menjadi pokok keyakinan yang akan menghasilkan buah-buahan yang rasanya kelak akan membawa ruh itu kembali naik ke tingkat demi tingkat hingga sampai ke hadirat Tuhan. Penciptaan badan agar sukma sejati, ruh, dapat masuk dan menetap di dalamnya. Dan setiap ruh mempunyai nama tersendiri. Dan Tuhan menyusun ruang-ruang dalam badan dan meletakkan ruh manusia di antara daging dan darah. Dan meletakkan ruh suci di tengah hati manusia suatu ruang yang indah dan halus untuk menyimpan rahasia antara Tuhan dan hambanya. Ruh-ruh itu berdiam di berbagai bagian anggota badan dengan tugas masing-masing. Keberadaannya seolah-olah berlaku sebagai pembeli dan penjual bermacam barang yang mendatangkan berbagai hasil. Perniagaan semacam inilah yang mendatangkan bentuk rahmat dan berkat dari Tuhan. Seharusnya manusia mengetahui kebutuhan dalam ruhaninya masing-masing. Seharusnya tidak mengubah apa yang sudah ditetapkan atau ditakdirkan Tuhan kepadanya. Dada adalah tempat bersemayamnya ruh dalam diri setiap insan manusia. Tempat yang berhubungan dengan panca indera ini bertugas mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah syariat. Karena dengan ini Tuhan mengatur keharmonisan alam nyata. Ruh tidak pernah mengingkari perintah Tuhan. Tidak mengatakan tindakannya itu sebagai tindakannya sendiri. Tetapi lebih karena ia tidak mampu bercerai dengan Tuhan. Tuhan memberikan beberapa kelebihan bagi manusia yang memiliki ruhani yang tinggi pula. Pertama,
Kemampuan melihat bukti-bukti wujud keberadaan Tuhan di dunia yang manifestasikan dalam sifat-sifat Tuhan. Kedua, kemampuan melihat hal yang jamak dalam sesuatu yang tunggal dan sebaliknya di mata orang awam. Ketiga, kemampuan melihat hakikat di balik alam nyata. Dan keempat, perasaan dekat dengan Tuhan. Inilah ganjaran karena keikhlasan dan ketulusan mencintainya dan berbuat semata-mata karena Dia. Namun ini pun masih berkaitan dengan alam kebendaan. Begitu pula hal-hal yang dianggap luar biasa oleh sebagian orang seperti berjalan di atas air, terbang di udara, mendengar suara-suara gaib, membaca sesuatu yang berada di benak orang lain, dan lain-lain. Ini masih berpijak pada kebendaan atau alam nyata. Hendaknya dalam beramal soli manusia tidak seperti pedagang, yang selalu dalam melakukan sesuatu haruslah ada untungnya. Apalagi ini dengan Tuhan. Ruh dalam hati. Hati adalah tempat bergeraknya ruh. Dan ilmu yang mengulas tentang gerakan hati disebut ilmu tarikat. Kerjanya berkaitan dengan 4 nama Allah. Sebagaimana dengan 12 nama zat. 4 nama ini tidak berhuruf dan tidak berbunyi. Sehingga nama-nama itu tidak dapat diucapkan. Pada setiap peringkat dari 4 tingkatan, yang dilalui oleh ruh terdapat 3 buah nama yang berbeda. Dan dengan cara ini Tuhan dapat memegang hati kekasihnya yang sedang dalam perjalanan cinta menuju kepadanya. Ada 7 titik. Yang 3 merupakan titik inti dan yang 4 adalah pendamping dan apabila diolah nantinya akan berhubungan dengan 9 lubang di badan kita. Cara pengolahannya ada beberapa cara. 1. Dengan berpuasa lahir dan batin. Bukan berpuasa hanya puasa lahir tapi batin juga karena lahir hanya menggembleng lahir saja, jasmani, tetapi batin akan menggembleng lahir dan batin. 2. Meditasi. Dengan pengolahan nafas secara benar dan teratur. Continue. Karena nafas adalah tali jiwa. 3. Dengan adanya pembukaan titik melalui orang lain yang bisa membukanya. Tetapi biasanya ini kurang membuat kita lebih matang dan kurang bisa mengolahnya dengan baik nantinya. Karena kendala setelah itu akan banyak. Dalam Islam, kalimat la ilaha illallah itu melahirkan 12 nama Allah. Setiap nama tercantum pada setiap huruf yang menyusun kalimat tersebut. Dan Allah akan memberikan nama kepada setiap huruf dalam proses kemajuan hati seseorang itu. 1. La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. 2. Allah. Nama zat. 3. Huwa. Dia. 4. Al-Haq. Yang benar. 5. Al-Hay. Yang hidup. 6. Al-Qayyum. Yang berdiri sendiri kepadanya segala sesuatu bergantung. 7. Al-Qahar. Yang maha berkuasa dan perkasa. 8. Al-Wahhab. Yang maha pemberi. 9. Al-Fatah. Yang maha pembuka. 10. Al-Wahid. Yang satu. 11. Al-Ahad. Yang maha esa. 12. As-Samad. Sumber. Puncak segala sesuatu. Hati adalah tempat bergeraknya ruh dan ruh selalu memandang ke alam, malakut, yang identik dengan kebaikan. Dan di alam ini ruh dapat melihat surga alam malakut beserta para penghuninya, cahaya, dan para malaikat yang ada di dalamnya. Dan di alam inilah ruh-ruh bergerak dan melakukan percakapan-percakapan tanpa kata dan suara. Dan dalam percakapan itu pikiran akan selalu berputar mencari rahasia-rahasia atau makna dalam batin. Ruh yang bergerak akan melalui berbagai tingkatan dalam perjalanannya. Dan tempat ruh yang telah mencapai tingkatan tinggi adalah di tengah hati, yaitu hati bagi hati. Yang sangat berhubungan dengan sukma sejati adalah bagaimana kita mengetahui dan memahami tentang rasa sejati. Bagaimana pembentukan rasa sejati adalah sebagai berikut. Eka Kamandanu. Artinya kandungan berumur 1 bulan mulai bersatunya kama laki-laki dan perempuan. Dari detik ke detik, kama tersebut menggumpal dan merajut angan-angan untuk mencipta embrio. Kama tersebut menyatu padu dalam kandungan ibu menjadi benih unggul dan keadaan benih belum begitu kelihatan besar dalam perut ibunya. Saat itu biasanya wajah ibu berseri-seri karena itu sering dinamakan Eka Patmasari artinya sari-sari bunga sedang berkumpul dalam kandungan ibu. Dalam keadaan penuh kegembiraan. Pada saat ini hubungan seksual masih diperbolehkan. Bahkan dimungkinkan hubungan akan semakin hangat karena kedua pasangan tengah akan menikmati anugerah Tuhan yang sebelumnya telah dinanti-nantikan. Detik keberhasilan hubungan seksual ini akan menjadi spirit hidup sebuah pasangan. Dwipa Nunggal. Umur kandungan 2 bulan.
pada saat ini juga boleh melakukan hubungan seks. Dalam istilah Jawa disebut nyepuh ibarat seorang empu sedang membuat keris. Semakin banyak nyepuh artinya menambah kekuatan magis keris. Keris akan semakin ampuh. Juga hubungan seks pada waktu hamil muda akan semakin hangat dan menarik kedua pasangan. Biasanya seorang wanita pada tahap ini ingin jalan-jalan pagi. Ingin plesir ke tempat yang sejuk, indah dan mempesona. Karena itu disebut pula Dwi Amratani. Artinya rata kemana-mana. Bepergian kemana-mana sebagai ungkapan kesenangan dan juga sambil memikirkan nama yang mungkin akan diberikan kepada anaknya kelak. Trilokamaya. Artinya umur benih 3 bulan kandungan. Dan benih masih berada dalam alam maya. Benih belum ada roh yang ditiupkan. Karena itu suasananya gondar-gandir atau gawat. Jika hubungan seks tidak hati-hati kemungkinan besar benih tadi bisa gugur dan terjadi pendarahan. Maka ada baiknya mengurangi kuantitas hubungan seks, dan menghindari percekcokan atau sering marah-marah. Karena secara psikologis akan mengakibatkan benih gugur karena merasa panas. Ini artinya hubungan yang harmonis dalam keluarga amat menentukan kondisi benih yang dikandungan. Pada saat ini sikap selalu bersolek diri seseorang pasangan sangat menentukan. Karena itu candra benih 3 bulan sering dinamakan Trikawula Busana. Artinya wanita sudah berpikir masalah pakaian seperti daster, pakaian bayi, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan wajah wanita akan lebih berseri-seri bagai bulan purnama dan lebih cantik jelita. Catur Angga Jati. Benih berumur 4 bulan mulai terbentuk organ-organ tubuh secara lengkap. Benih unggul telah berbentuk manusia. Karena itu telah menghisap sari-sari makanan melalui sang ibu. Umur seperti ini juga sudah ditiupkan roh sehingga benih telah hidup. Sebagai tandanya sering bergerak. Karena itu hubungan seks yang berlebihan kurang baik pada saat ini. Bahkan hubungan seks atas bawah akan berbahaya bagi benih dalam kandungan. Saat ini pula benih mulai merekam denyut hidup kedua pasangan. Karenanya kedua pasangan jangan berbuat hal-hal yang tidak baik atau terjadi penyelewengan akan berbahaya bagi benih bayi tersebut. Candra benih berumur 4 bulan disebut catur wanara rukem. Artinya tingkah laku ibu akan seperti kera yang sedang di atas pohon rukem. Dia mulai nyidam buah-buahan yang asam dengan cara lotisan dan akan sangat aneh-aneh sehingga membutuhkan kesabaran bagi pasangan. Kadang kurang wajar. Ia mendapat tambahan otak. Karena itu sudah punya keinginan. Pancayit Maya Jati. Artinya benih berumur 5 bulan. Dan benar-benar telah hidup. Dan hubungan seks harus dilakukan lebih hati-hati. Agar memperhatikan posisi sehingga tidak merugikan benih. Dan pasangan harus telah tumbuh keberanian untuk menghadapi resiko lahirnya seorang bayi nanti. Karenanya candra benih berumur 5 bulan sering dinamakan Pancasura Panggah. Ada keteguhan dan keberanian menghadapi rintangan apapun ketika pasangan hamil 5 bulan. Tentu saja dari aspek materi jelas memerlukan persiapan berbagai hal. Mendapatkan tambahan otot mulai bergerak perlahan-lahan. Satloka Jati. Benih berumur 6 bulan semakin besar. Karena itu kedua pasangan harus lebih berhati-hati. Karena itu candra benih dinamakan Satguna WWK. Artinya mulai bersikap hati-hati dalam bertindak dan bertutur kata. Jika di antara pasangan ada yang berbuat kasar, mencaci maki apalagi berbuat keji akan mengakibatkan benih yang dikandung tidak baik. Bahkan suami dilarang membunuh binatang karena secara insting benih sudah dapat merekam keadaan sekelilingnya. Mendapatkan tambahan tulang karena itu ia bisa naik turun. Jungkir balik. Sapta Kawasa Jati. Umur benih 7 bulan telah lengkap semua organ dan cipta, rasa, serta karsa. Karena itu apabila ada bayi yang lahir pada umur 7 bulan pun dimungkinkan. Dalam tradisi Jawa sering dilakukan ritual mitoni dengan maksud memohon agar bayi yang akan lahir diberi kelancaran. Dan pada waktu ini hubungan seks dilarang sama sekali. Kalaupun dilakukan harus diperhatikan secara ekstra hati-hati, posisi diperhatikan. Karena candra bayi 7 bulan adalah Sapta Kulilawarsa artinya seperti burung yang terguyur air hujan. Merasa letih, lelah, dan sedikit pucat. Kurang bergairah dan perlu pengertian dari pasangan. Dan ia memperoleh tambahan rupa, dan mendapat tambahan kodrat dari Allah Ta'ala seperti rambut, darah dan daging. Asta Sabda Jati. Benih berumur 8 bulan biasanya siap lahir, siap menuju dunia besar setelah bertapa dalam kandungan. Bayi hampir weruh pada ngehawa.
ingin menghirup udara dunia yang sesungguhnya. Saat ini hanya timbul sikap pasrah untuk menghadapi perang sabil. Candra bayi adalah astasa cara-cara. Artinya terjadi sikap berserah diri dengan cara apapun bayi akan lahir ibunya telah siap sedia bahkan siap berkorban jiwa raga. Manakala bayi umur 8 bulan belum mapan posisinya, tentu sang ibu akan gelisah. Untuk itu ada gugon Tuhon juga agar ibu dilarang makan buah yang melintang posisinya. Seperti kepel, agar posisi bayi tidak melintang yang akan menyulitkan kelahiran. Calon anak sudah dapat mengoperasikan saudara yang 4. Sep. Pertama, kakawah air ketuban. Kedua, bungkus. Ketiga, ari-ari. Keempat, darah. Kakawah artinya menjadi pengasih. Bungkus menjadi kekuatan. Darah menjadi walias mati. Harus diketahui bahwa kakawah itu adalah malaikat Jibril. Bungkus adalah Mikail. Ari-ari adalah malaikat Israfil. Dan darah adalah malaikat Israel. Jibril pada kulit. Mikail pada tulang. Israfil pada otot. Israel pada daging akhirnya selamatlah sentosa. Semua itu tidak kelihatan karena kodrat Allah. Nawapurna Jati. Bayi telah mendekati detik-detik lahir. Yaitu 9 bulan. Dan tentu yang tepat 9 bulan sangat jarang. Pada saat itu memang keadaan bayi dan ibunya sangat lelah. Karena itu Candra Suasana disebut Nawagra lupa artinya keadaan sangat lemas. Tak berdaya. Seperti orang lapar dan dahaga. Apalagi setelah 9 bulan 10 hari dengan candra khusus dasa yaksa mati. Artinya seperti raksasa mati terbunuh ksatria seorang ibu setelah melahirkan bayi. Oleh karena itu hubungan seksual sangat dilarang. Paling tidak kurang lebih 40 hari seorang suami harus berpuasa. 9 langkah tersebut di atas diharapkan pasangan suami istri dapat menjalankan sesirik prihatin, ibarat sedang bertapa gaib. Segala tingkah laku akan menjadi cerminan hidup anak yang masih dalam kandungan. Itulah sebabnya sikap dan perilaku dijaga baik-baik dengan tujuan manembah dan karya naktiasing sesama. Maksudnya hubungan vertikal selalu harus terus-menerus dan hubungan dengan sesama